taknya nisbah, taknya sifat. Kalau digabungkan jadi Muhammadiyah, artinya orang-orang yang mau mengikuti akhlaknya dari Muhammad SAW. Orang zaman akhir ini sangat penting untuk ber-NU. Kalau masalah salafi itu diambil istilah sebenarnya. Teman-teman kita yang berdakwah sekarang di Indonesia ini berfaham sunnah. Termasuk mungkin pengajian kita ini seringkali dikatakan pengajian salafi, pengajian wahabi. Ya, sejak Menteri Politik Hukum dan HAM menyatakan pelarangan dan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia, banyak masyarakat yang meresponnya. Memasuki abad 21, pengaruh globalisasi ikut memberikan warna tersendiri pada dinamika organisasi dan gerakan Islam di Indonesia. Organisasi Islam yang telah mapan secara kultural, struktural maupun institusional yaitu NU dan Muhammadiyah kini harus siap bersanding dan bersaing dengan gerakan Islam transnasional atau organisasi Islam lintas negara. Tanggal 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah, sebuah gerakan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Kota Santri Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan penganut Muhammadiyah dengan ajaran perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ajaran Muhammadiyah yang relatif menonjol antara lain: yang pertama, mengamalkan ibadah hanya yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran dan hadis syahih. Yang kedua, selain menggunakan Al-Quran dan hadis Nabi, mereka mengikuti hasil ijtihad dari ulama yang dipandang sebagai tokoh-tokoh pembaru seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan lain-lain. Yang ketiga, segala hal baru mengenai ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Yang keempat, menggunakan metode hisab untuk menentukan awal dan akhir Ramadan. Yang kelima, lebih peduli pada pengembangan pendidikan formal. Yang keenam, lebih peduli pada program sosial kemasyarakatan daripada pelaksanaan ritual keagamaan yang bersifat kultural. Nahdlatul Ulama lahir dari kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme saat Indonesia berjuang meraih kemerdekaan. Berawal dari kesuksesan misi Komite Hijaz, kalangan pesantren merasa perlu membentuk organisasi fungsional yang lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah para kiai atau ulama pesantren saling berkoordinasi, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama atau yang disebut juga Kebangkitan Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Organisasi ini pertama kali dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar atau Ketua Agung. Ajaran dan pemikiran NU yang relatif menonjol antara lain: yang pertama, NU juga mengamalkan ibadah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis syahih seperti tahlilan, istighosah, hibaan, munakib, dan lain-lain. Yang kedua, mengikuti hasil ijtihad imam-imam mazhab 4, terutama mazhab Syafi'i dan para pengikutnya. Yang ketiga, NU juga menjadikan pendapat sahabat, tabi'in, dan para ulama sebagai rujukan penting dalam berakidah dan beribadah. Yang keempat, meyakini adanya berkah yang bisa diambil dari orang-orang soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang kelima, pesantren tradisional beserta pengasuh atau kiainya dijadikan sebagai lembaga
dan rujukan penting untuk mengatasi segala problematika kehidupan agama dan sosial, sekaligus menjadi basis penyebaran ajaran NU. Gerakan Salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab di kawasan Jazirah Arabia. Corak Salafi yang paling asli adalah dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibawa oleh para ulama di Sumatera Barat pada awal abad ke-19, yaitu kaum Padri yang salah satu tokoh utamanya adalah Tuanku Imam Bonjol. 4 ajaran penting dari gerakan Salafi modern, yaitu yang pertama, upaya-upaya yang mereka kerahkan salah satunya terpusat pada pembersihan ragam bid'ah. Yang kedua, mereka memandang keterlibatan dalam semua proses politik seperti pemilu sebagai sebuah bid'ah. Yang ketiga, mereka cenderung kooperatif dalam menyikapi gerakan-gerakan Islam yang ada dalam bingkai bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling menasehati dalam hal yang kita berselisih. Yang keempat, meyakini adanya larangan melakukan gerakan separatis dalam sebuah pemerintahan Islam yang sah. Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds, Palestina. Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke segenap penjuru dunia. Ia berkembang di seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan, dan Aljazair. Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia melalui Abdurrahman Al-Baghdadi dari Lebanon. Ia bermukim di Jakarta pada tahun 80-an. Ada beberapa ajaran yang diyakini benar oleh para pengikut Hizbut Tahrir. Di antaranya adalah yang pertama, menegakkan syariat Islam dalam tiap aspek kehidupan. Yang kedua, mengupayakan berdirinya negara Islam global atau khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah. Yang ketiga, mengharamkan segala bentuk instrumen demokrasi termasuk pemilihan umum yang dipandang sebagai produk pemikiran barat atau kufur. Yang keempat, melarang keterlibatan anggotanya dalam politik praktis melalui partai selama masih menggunakan sistem demokrasi. Yang kelima, menolak segala tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi, produk barat modern dan menggantinya dengan tatanan Islam. Keempat organisasi yang telah disebutkan memiliki beberapa perbedaan mendasar yang sulit untuk disatukan. Kebanyakan terkait dengan persoalan furuyah atau cabang fikih, sementara untuk persoalan ushul atau pokok atau akidah hampir sudah semuanya sama.